Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas cara ngeras pipa-pipa pada kulkas. Entah pada saat ganti kondensor ataupun dalam pengisian freon. Sehingga alasannya anti bocor dan anti bampet tentunya. Jadi untuk pengelasan yang awal-awal belajar itu biasa ya kalau bocor itu. Termasuk saya juga dulu sering bocor dan efeknya sangat fatal sekali. Mending kalau kompresor nggak mati, tapi banyak kejadian kompresor itu mati. Permasalahannya karena yang punya kulkas itu kalau kulkas nggak dingin, siapa tahu nanti bisa dingin. Padahal itu tanda-tanda kebocoran ya. Dan lama-lama kalau dihidupin si oli itu bisa habis yang ada di kompresor. Dan ujung-ujungnya kalau terus dihidupin si kompresor pun mati. Untuk menghindari hal tersebut, kita harus mempelajari cara ngelas itu dengan benar ya. Dan untuk peralatannya kita memerlukan borak ya. Karena untuk penyambungan besi dengan tembaga, kalau tidak pakai borak itu nggak bisa menyatu benar ya. Jadi walaupun kelihatan rapi pasti bocor, jadi borak itu mutlak diperlukan. Terutama untuk kulkas-kulkas yang dari pipa dorong ke kompresornya itu nggak pakai tembaga ya, tapi yang pakai besi. Kalau yang pakai tembaga sih nggak perlu borak ya, kalau tembaga sama tembaga. Tapi permasalahannya adalah untuk kulkas-kulkas sekarang banyaknya pakai besi ya. Dan untuk penambahan kondensor juga, kondensornya dari besi juga. Jadi borak mutlak kita perlukan. Dan yang kedua adalah kawat las ya. Secara umum, kawat yang digunakan adalah kuningan. Tapi kita nggak pakai kuningan, masalahnya kuningan itu titik lelehnya terlalu tinggi ya. Jadi kita terlalu ngoyo lah untuk memanasinya, untuk melelehkan kawat kuningan itu. Jadi kita cukup pakai kawat tembaga aja. Tembaga yang umum ya, haris kayak gini nih, dan sebangsanya lah yang sejenis. Dan untuk penyambungan besi dengan tembaga, kita harus melapisi dulu pipa-pipa besi dengan tembaga ini ya. Jadi nantinya biar penyambungannya sempurna. Jadi jangan sampai ada celah yang tidak terlapisi dengan tembaga yang mengakibatkan bocor ya. Jadi kayak gini dilapisi. Jadi setelah terlapisi sempurna baru kita sambung dengan pipa yang akan kita las. Dan yang perlu diperhatikan adalah kemiringan juga ya. Jadi ini contohnya di pemasangan kondensor ini. Jadi si pipa yang akan disambungkan ada besar sama kecil nih. Jadi si posisi yang kecil itu di posisi kemiringan paling bawah ya, jangan kebalik. Jadi kalau posisinya kebalik, si kecilnya yang di atas itu dijamin banyak bampetnya. Tapi kalau yang kecilnya di bawah, ya gini, ini nggak bakal bampet kan. Dan selanjutnya yang penting juga adalah masalah pengecekan kebocoran ya. Jadi pengecekan itu setelah dilas kita cek pakai cermin. Dan yang kedua waktu ngisi freon. Jadi pas ngisi freon udah mendekati posisi normal isinya ya. Jadi kita cek lagi. Kalau ada kebocoran, pakai sabun ya kalau yang ini. Kalau yang tadi habis ngelas itu cukup pakai visual aja. Masalahnya kalau ngecek pakai sabun juga nggak bisa ya. Masalahnya belum ada tekanan. Dan sebagai penutup, hati-hatilah dalam mengelas ya, jangan sampai bocor. Karena itu bisa mengakibatkan kerjaan kita bolak-balik, bahkan mengakibatkan fatal di kompresor mati ya. Dan juga jangan sampai bampet ya, kalau bampet itu kerjaan kita jadi lama ya. Masalahnya harus bongkar lagi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silahkan klik like bila Anda suka dan share kepada yang membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.